nasihat-nasihat Imam Abu Hanifah. Yang pertama, ini nasihat beliau kepada murid utama beliau, Yusuf bin Khalid As-Simani. Ini nasihat kepada Yusuf bin Khalid As-Simani saat muridnya ini akan terjun mengabdi ke tengah masyarakat. Ya, nasihatnya panjang, sebenarnya saya potong beberapa saja untuk menggambarkan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid. Katanya Imam Abu Hanifah antara lain begini: jika engkau salah dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka adalah bapak dan ibumu. Tetapi jika engkau berinteraksi dengan baik, sekalipun mereka bukan kerabatmu, mereka akan menjadi seperti bapak dan ibumu. Jadi ini yang pertama, menasehati, ya karena kita ini hidup di tengah masyarakat, ya kita harus berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat dengan masyarakat. Jangan mencari masalah, jangan bikin konflik di tengah masyarakat, jangan mancing yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka marah dan tidak berkenan. Karena kita hidup di tengah-tengah mereka. Kalau kita tidak baik dengan mereka, mereka akan jadi musuh kita. Dan bermusuhan dengan masyarakat itu ya kiamat dalam hidup kita. Bahkan seandainya mereka bapak dan ibu kita sendiri, itu kan juga orang-orang sekeliling kita. Jadi bahkan ibu bapak, kalau kita mempergaulinya tidak baik, ya bisa jadi musuh. Maka perhatikan pertama-tama interaksimu dengan mereka. Kalau engkau baik dengan masyarakatmu, meskipun mereka orang lain, bahkan mereka bisa menjadi seperti bapak dan ibumu. Itu nasihat pertama. Nasihat kedua, sebaiknya engkau mengikuti kemauan masyarakat. Sabar, baik budi, lapang dada. Berpenampilan baik, perbanyaklah memakai minyak wangi, lemah lembutlah. Jangan banyak mencela sehingga sulit berbuat adil. Peliharalah sholatmu, sodakohkanlah makananmu, karena orang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kunjungilah orang yang mengunjungi kamu. Nah, ini pesan-pesannya Imam Abu Hanifah saat kita hidup di tengah masyarakat. Ikuti kemauan masyarakat. Jadi kita harus paham ini sebenarnya keinginannya masyarakat apa sih, kita ikuti. Mungkin berat, karena beberapa mungkin tidak cocok dengan kita, tapi ya tetap sabar, tetap baik budi pekerti kita, dan lapang dada, yang luas hatinya. Kemudian juga perhatikan penampilan, perbanyak memakai minyak wangi dan lemah lembutlah. Nah, ini adabnya di tengah masyarakat, biar masyarakat tidak lari, tidak menghindar, tidak muak melihat kita, ya tampil yang baik. Syukur-syukur nambah minyak wangi, lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Jadi kalau teman-teman jeli nasihat untuk lemah lembut itu ada di sangat banyak ulama, bahkan mungkin hampir semua. Karena memang Islam itu pencirinya salam, damai, lemah lembut. Oke, jadi ayo berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, berpakaian yang pantas, yang sopan, syukur-syukur wangi-wangian dipakai biar mereka betah dekat dengan kita, dan lemah lembut. Kemudian jangan banyak mencela. Kenapa? Kalau engkau banyak mencela, engkau akan sulit berbuat adil. Ini nama lain, jangan disetir oleh kebencianmu. Yang kita cela itu kan sesuatu yang kita benci. Kalau hidup kita isinya hanya kebencian-kebencian, ya kita akan susah adil.
Jangan lupa dukung interaksi yang baik di tengah masyarakat dengan unsur vertikal yang juga positif, hubungan kita dengan Allah yang juga positif, yaitu jangan lupa sholatmu, peliharalah sholatmu. Terus sodakohkan makananmu, karena orang yang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kalau engkau pelit, orang tidak akan mau mengikuti nasihatmu, mengikuti tuntunanmu, apalagi menjadikanmu pemimpin. Wong dasarnya engkau pelit berbagi. Orang pelit itu kalau melakukan sesuatu, orang curiga. Jangan-jangan ada kepentingan dia ingin mengambil untung saja, karena biasanya dia tidak mau berbagi. Dan yang terakhir, kunjungi orang yang mengunjungi kamu. Saling mengunjungi, silaturahim. Terus perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri. Ridholah seperti engkau ridho terhadap dirimu sendiri. Jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan kepadamu. Kedepankanlah niat baik kepada mereka, pakailah kejujuran, buanglah kecongkaan jauh-jauh. Jangan sekali-sekali engkau berkhianat, walaupun mereka mengkhianatimu. Pegang teguhlah kesetiaan dan takwa, maka Allah akan selalu bersama. Ini sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan detail satu-satu. Insya Allah teman-teman saya baca saja sudah ngerti ya. Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Kalau engkau tidak mau dimaki orang, kalau engkau sakit dikritik orang secara semena-mena hanya untuk menghancurkanmu, maka jangan engkau mengkritik orang semena-mena hanya untuk menghancurkannya. Kalau engkau tidak suka orang mengkhianatimu, jangan engkau khianati dia. Kalau engkau tidak ridho ada orang yang berbuat jahat padamu, ya jangan berbuat jahat pada mereka. Dan jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan padamu. Jadi kalau masyarakat tidak menyulitkan kita, ya mbok jangan menyulitkan mereka. Kita husnudzon saja, kita jujur pada mereka, tidak sombong, tidak mentang-mentang di depan mereka. Inilah sebenarnya kunci-kunci membangun kehidupan damai di tengah masyarakat. Ya kalau semua anggota masyarakat memakai prinsip-prinsip ini, ya insya Allah nanti kehidupan bersama kita di tengah masyarakat juga nyaman, aman, produktif. Kehadiran yang lain mendukung kehadiran kita, demikian juga sebaliknya. Jadi ini yang dinasehatkan oleh Imam Abu Hanifah sebelum muridnya ini terjun ke tengah masyarakat. Jangan mentang-mentang pintar, jangan mentang-mentang sudah ahli, terus ingin menang sendiri di tengah masyarakat. Menyusahkan masyarakat, mungkin lewat tindakannya, mungkin lewat kata-katanya, mungkin lewat perilakunya. Wong kita ini hidup di tengah masyarakat. Jadi ini nasihat untuk menghadapi masyarakat. Nah, yang kedua, ini saya tidak tahu teman-teman akan setuju apa tidak pendapatnya Imam Abu Hanifah menghadapi penguasa. Apalagi yang muda-muda nih, yang masih meledak-ledak. Jadi Imam Abu Hanifah punya trik sendiri, punya tips sendiri untuk menghadapi penguasa. Katanya Imam Abu Hanifah, hormatilah penguasa dan junjunglah derajatnya. Jangan bohong kepadanya, tapi juga jangan mendatanginya setiap saat jika tidak ada keperluan mendesak terkait dengan perkara ilmu. Sebab jika engkau terlalu sering mengunjungi penguasa, dia akan meremehkanmu dan kedudukanmu akan mengecil di matanya.
Jadi ya kita patuhi penguasa, wong mereka juga ulil amri yang katanya Al-Quran juga harus kita patuhi. Kita tidak curang, kita tidak bohong di depan penguasa, kita hormati, kita junjung derajatnya. Tapi katanya Imam Abu Hanifah, jangan sering-sering datang, jangan sering-sering menghadap. Jadi kalau tidak ada keperluan mendesak, menjauh saja dari penguasa. Keperluan mendesak itu ya keperluan yang berhubungan dengan ilmu, bukan berhubungan dengan harta atau kepentingan yang lain. Jadi bukan kita ini maksudnya murid-muridnya, ya berarti para ulama yang mendatangi mereka. Ya kalau butuh ya mereka yang mendatangi kita, kecuali memang ada yang urgent sekali urusan dengan ilmu, mungkin ada kebenaran yang dilanggar, atau mungkin ada hal-hal dalam ilmu yang tidak ditunaikan, boleh menghadap. Mengapa sih jangan sering-sering menghadap? Karena kalau engkau sering mengunjungi penguasa, dia akan meremehkan, kedudukanmu akan kecil di matanya. Ya kita, yang para ulama maksudnya, bukan saya, ini atas nama Imam Hanafi, kalau kita sering menghadap penguasa itu ya kita akan mengecilkan kedudukan kita sendiri. Dia akan meremehkan kita, seolah-olah kita yang butuh mereka, padahal harusnya mereka yang butuh kita, para ulama. Nah ini nasihatnya Imam Abu Hanifah. Apa ndak boleh ketemu penguasa? Boleh, ini ya jangan sering-sering. Dan kalau bisa ya ketemu itu untuk urusan yang eksistensial, urusan yang penting. Ya urusan ilmu yang jelas yang paling penting. Terus yang kedua tentang penguasa, jika engkau melihat penguasa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat yang engkau anut, katakanlah itu padanya seraya tetap menjaga sikap loyalmu kepadanya, sebab ia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripadamu. Jadi nanti akan ada momen ketika yang dilakukan oleh penguasa menurut kita tidak cocok, tidak benar, keliru. Ya tentu saja tidak boleh diam saja. Jadi kita harus mengingatkan wong keliru, tapi ingatkan secara baik sambil tetap tunjukkan bahwa engkau masih loyal kepadanya. Tidak dalam rangka ingin meruntuhkan dia atau menjatuhkan dia, enggak, tapi dia melakukan sesuatu yang keliru yang harus diingatkan. Imam Abu Hanifah memberi contoh, engkau bisa berkata kepadanya seperti ini, saya tetap loyal kepadamu wahai Sultan dalam hal-hal di mana engkau memiliki kekuasaan atasku, tetapi tindakanmu tidak sesuai dengan ilmu dan pendapat yang aku miliki. Jadi ini adabnya, kalau versinya Imam Abu Hanifah, ya tegaskan bahwa ya jangan khawatir, aku loyal padamu, aku setia padamu karena engkau adalah pemimpinku, tapi ada tindakanmu yang menurut aku tidak cocok dengan kebenaran, dengan ilmu yang aku yakini. Nah, bla 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 dan seterusnya. Tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana harus diluruskan. Itulah caranya menghadapi penguasa. Ya monggo, ini sebenarnya bisa diperdebatkan panjang. Misalnya teman-teman bisa ngeyel, lah iya Pak, kalau pemimpinnya mau mendengarkan, kalau tidak mau mendengarkan, ya makanya carilah pemimpin yang mau mendengarkan. Khususnya ini kan para ulama. Jadi ini cirinya. Jadi pemimpin yang mau mendengarkan, ulama yang juga bisa mengingatkan dengan baik. Tidak sekedar marah-marah, tidak sekedar merusak-merusak, tapi punya strategi. Karena kadang-kadang strategi itu lebih penting.
dalam rangka mensukseskan tujuan-tujuan kita besar atau kecil. Nah, ini versinya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah tadi bagaimana caranya hidup di tengah masyarakat, kemudian caranya menghadapi penguasa.